Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan, melanjutkan kembali mulai kajian mengenai kitab Al-Kabair bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bergabung bersama kita. Kali ini kita akan membahas dosa besar terkait mencuri ya Ustadz. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilahkan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan kita semua. Alhamdulillah Allah Rabbul Alamin kembali memperkenankan kita untuk sama-sama mengkaji, sama-sama belajar dalam rangka menjauhi perkara-perkara yang Allah larang, menjauhi perkara-perkara yang Allah benci, yaitu membahas sebuah kitab tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menguatkan atau Allah taala menguatkan kita agar kita bisa menghindari setiap dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair ini karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-21, yaitu as-sariqah, yaitu dosa mencuri. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, agar kita bisa mengoptimalkan waktu dengan baik, ya saya coba akan langsung share saja, akan bagikan materi yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah ini mudah-mudahan terlihat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Pak Ahmad, terlihat ya Pak ya? Terlihat besar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba membahas Al-Kabirah Al-Hadiyata wal Ishrun, yaitu dosa besar yang ke-21. Dosa besar yang ke-21. As-sariqah, yaitu
mencuri. Nah, jadi di antara dosa yang besar adalah mencuri. Tapi apa itu mencuri atau siapa itu pencuri? Nah, wasarik, ini kata Syekh Utsaimin di dalam syarah Al-Kabairnya, beliau menjelaskan wasarik, pencuri itu adalah huwaladzi ya'khudul mal bi khafiyatin min harzin min hirzin min hirzi mislihi, yaitu orang yang mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, dengan cara jadi mohon maaf. Jadi ikhwafillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang disebut dengan pencuri ya adalah orang yang mengambil harta dengan cara-cara tersembunyi, min hirzin, dari sesuatu yang dijaga ya, atau yang semisalnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang misalnya mengambil dompet, ya, dompet ini yang kita simpan dengan baik-baik, ya, kemudian diambil, atau mengambil uang, mengambil barang perhiasan yang ada di lemari, ya, itu namanya mencuri. Ya, mencuri itu adalah mengambil uang dengan cara sembunyi-sembunyi. Mohon maaf sebentar, ini alhamdulillah. Jadi dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi, yaitu dijaga oleh oleh yang pemiliknya. Sudah dijaga oleh pemiliknya, ternyata diambil oleh yang bersangkutan, maka orang yang mengambil ini adalah disebut dengan pencuri. Mislu ayatiya bil laili au fi ghaflatin nasi. Contohnya, seseorang datang di malam hari atau ketika manusia lengah. Jadi dia datang ketika manusia lengah, tertidur misalnya begitu ya. Kemudian dia mengenap-ngenap, sembunyi-sembunyi masuk ke dalam rumah kita atau ke rumah seseorang. Maka orang ini yang mengenap-ngenap, mengambil uang di tempat yang memang terjaga, ini adalah orang yang mencuri, disebut pencuri. Kemudian fayaftahul abwab wa yasrik. Kemudian dia membuka pintu rumah tadi, ya. Kemudian dia mencuri barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah sebut pencuri, ya. Hadas sarik, ya, pencuri ini idza sariqoni soban, apabila dia mencuri harta benda yang yang sesuai dengan nisab. Nisab itu takaran yang terendah. Jadi patokan yang paling rendah ketika nilainya dicuri, ya, wa huwa rubu dinar, yaitu 1/4 dinar. Nah, jadi kalau dia mencuri uang sebesar 1/4 dinar, nah, 1/4 dinar, au ma yusawihi, atau yang semisalnya. Nah, ini mohon maaf kepotong kemungkinan ya. Jadi ada lanjutannya, maka fa'alaihi haddun, maka baginya adalah hukuman had. Hukuman apa? Had. Hukuman had ini adalah hukuman fisik yang diterima oleh para pelaku kriminal. Ya, contohnya misalnya hukuman had bagi para pezina sebagaimana sudah kita ketahui adalah dengan dicambuk ya 100 kali bagi orang yang belum menikah. Tapi kalau orang yang sudah menikah itu sampai mati dirajam, waliyadzubillah, ya. Kemudian orang yang mencuri, nah hadnya adalah dengan dipotong tangannya. Potong tangan. Ketika apa? Ketika dia mencuri sebesar 1/4 dinar. Ini nisab minimalnya. Jadi kalau sudah 1/4 dinar atau di atasnya, maka dia pantas mendapatkan had, yaitu dipotong tangannya, waliyadzubillah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nanti kita bahas ya ini dari mana pengambilan dalil ini. Insya Allah ada hadisnya 1/4 dinar ini. Jadi kalau misalnya sekarang 1 dinar itu adalah 4,25 gram Bapak Ibu. 4,25 gram. Jadi 1/4-nya itu adalah sekitar 1, sekian gram. Ya, jadi kalau sekarang 1 gram itu adalah 1 juta misalnya atau 900.000, ya kurang lebih adalah 1 juta. Jadi 1 juta dia mencuri, maka pantas untuk mendapatkan had, mendapatkan hukuman
berupa dipotong tangannya kalau berlaku hukum Islam ya, waliyadzubillah. Inilah dosa bagi orang yang mencuri. Nanti kita bahas di kesempatan yang di bawah ini. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Mu'allif ini, pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Az-Zahabi mengutip sebuah firman Allah taala, sebuah ayat. Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sariqu was-sariqatu, para pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, nah, sama saja, mau laki-laki mau perempuan tidak ada bedanya, sama-sama pencuri. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan-tangan mereka. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Nakalam minallah, sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah lah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini surah Al-Maidah ayat 38. Ya. Qala Ibnu Syihab beliau berkata, nakalullahi atau nakalallahu bil qat'i, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa para pencuri dengan memotong tangan ya, fisarikoh ketika dia mencuri, fisarikoti amwalinas ketika dia mencuri harta manusia. Wallahu azizun fintiqamihi. Nah, maksudnya azizun di sini gagah, Allah perkasa ya. Maksudnya Allah adalah maha perkasa dalam intiqamihi, dalam membalas apa yang mereka perbuat, minasarik, dari pencuri tadi. Allah membalas perbuatan pencurian tadi. Hakimun, kemudian Allah juga hakim, maha bijaksana, fima aujabahu min qat'i yadihi, dari perkara yang Allah wajibkan berupa untuk memotong tangan. Jadi memotong tangan ini adalah kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana Bapak Ibu. Islam itu maha bijak. Lah, kenapa bijak kok memotong tangan? Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ini adalah sebuah undang-undang untuk membela orang yang baik Bapak Ibu. Menjaga keselamatan, menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, menjaga perkara-perkara yang akhirnya tidak akan menimbulkan kegaduhan ya dan kekacauan. Maka ketika banyak pencurian, orang tidak merasa aman. Banyak pencurian, orang tidak merasa nyaman. Ya, hidupnya penuh dengan rasa takut. Hari ini Bapak Ibu sekarang, na'udzubillah min dzalik, begal di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Jam 11 kita keluar malam itu takutnya minta ampun. Takut apa? Begal. Kenapa? Karena saat ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hukum ini berlaku ya, atau hukum ini membela para penjahat. Na'udzubillah min dzalik ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya hukumannya begitu ringan. Akhirnya apa? Para begal-begal, para pencuri ini sudah pada nekat Bapak Ibu. Berani membunuh, berani. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ya? Karena mungkin hukumnya begitu ringan. Ya. Pencuri ayam, mencuri ini, Masya Allah, itu sangat-sangat apa ya disamakan saja dengan pencuri yang miliaran. Maka akhirnya banyak orang yang mencuri. Akhirnya apa? Orang yang soleh, orang yang aman merasa apa? Merasa tidak aman. Orang yang soleh, orang yang beriman tidak merasa aman. Kita sekarang tidak merasa aman. Kenapa? Karena hidup penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena hukum itu banyak mendukung orang yang bukan hukum ya, mohon maaf. Karena kita atau banyak manusia yang membela penjahat, bukan membela orang yang soleh, membela orang yang aman. Contohnya, ketika misalnya ya diberlakukan hukum-hukum seperti ini, siapa yang akan protes? Biasanya kita umat Islam sendiri yang protes. Na'udzubillah. Jadi artinya membela siapa? Dibela penjahatnya Bapak Ibu. Dengan alasan HAM dan lain sebagainya, dibela seperti itu teh. Ya, akhirnya apa? Ya rasakanlah sekarang penderitaannya ya. Orang yang seperti ini, ya ketika dia dicuri, ketika keluarganya dibegal, apa yang kira-kira yang dia rasakan? Waliyadzubillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka hukum Allah ini adalah hakim. Allah itu maha bijaksana dengan hukuman yang dia tegakkan. Untuk apa? Agar manusia merasa takut ya untuk berbuat jahat. Manusia tidak berani Bapak Ibu untuk berbuat apa? Jahat. Jadi kalau dia mau mencuri, dia mikir, aduh kalau saya mencuri dipotong tangan, maka dia tidak akan berani. Lebih baik dia mungkin meminta karena dia ada keperluan, mungkin lebih baik dia meminta atau lebih baik dia meminta tolong kepada orang lain. Kenapa?
karena ketika dia mencuri pasti dia dipotong tangan, dia ngeri begitu ya. Akhirnya insya Allah akan aman negeri ini, akan aman masyarakat ini. Dengan apa? Dengan hukuman yang Allah dan Rasulnya tegakkan ya. Wallahu a'lam. Ini demikian ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina, ya, tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina wa huwa mu'minun, padahal dia dalam keadaan beriman. Jadi tidak mungkin seorang berzina dalam keadaan beriman. Pasti imannya sedang merosot, naudzubillah, tercabut imannya, maka dia berbuat zina. Wala yasriku sariqu hina yasrik wa huwa mu'minun. Demikian pula tidak akan pernah pencuri itu mencuri ketika dia mencuri wa huwa mu'minun, sementara dia beriman. Walakin at-taubata ma'rudatun. Akan tetapi taubat itu senantiasa ditawarkan, senantiasa diberikan kepada orang-orang yang mau bertobat ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sedikit ya dari surah Al-Maidah 38, bahwasanya Allah memerintahkan, ini langsung Bapak Ibu, Allah memerintahkan bahwa orang yang mencuri itu potong saja tangannya. Ini kalau berlaku hukum Islam ya. Kalau saat ini kita tidak boleh memain hakim sendiri ya, di RW kita, di RT kita, di kampung kita, mentang-mentang misalnya negeri kita tidak memberlakukan hukum seperti ini, kemudian kita ambil orang yang mencuri ini kemudian kita potong tangannya. Tidak boleh, karena ini adalah hukuman yang harus ditegakkan oleh pemerintah ya. Jadi kalau saat ini tidak ditegakkan, maka pemerintahlah yang berdosa. Wa na'udzubillah. Kebayang Bapak Ibu kalau kita membaca ya hukum-hukum fikih, banyak sekali na'udzubillah min dzalik dosa-dosa para para penegak hukum. Kenapa? Karena banyak sekali hukum-hukum yang tidak ditegakkan ya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Zahabi. Hadisnya Muslim. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ini dari Nafi dulu ya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, bahwa Nabi SAW qata'a sarikon, beliau memotong tangan orang yang mencuri, fi mijannin qimatuhu salasatu darahim, beliau mematang tangan seorang yang mencuri tameng yang nilainya 3 dirham. 3 dirham. Ya. 3 dirham itu adalah 1/4 dinar. 1/4 apa? Dinar. Kalau zaman dulu ya 1/4 apa? Dinar. Walaupun sekarang dirham ini begitu merosot ya dinilai di kita. 1 dirham itu kurang lebih 2,97 gram perak Bapak Ibu. Ya, 3 sajalah. 3 ya. 3 gram. Kalau misalnya 1 gramnya sekarang kurang lebih sekitar 14.000, 15.000 paling mahal. Jadi kalau misalnya kali 3 adalah 45.000. Kali 3 dirham. Berarti sekitar 100 berapa ya? 135.000. Ini kalau dikonversikan. Tapi dulu nilainya 3 dirham ini nilainya adalah sama dengan 1/4 dinar. Ya. Kalau sekarang dinar ini emas kan tadi ya 1 juta, berarti sekitar 1 juta. Jadi dulu nilainya 3 dirham itu adalah 1 juta kurang lebih kalau saat ini ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini beliau memotong tangan pencuri yang nilai curiannya barangnya itu senilai 3 dirham. Ya, kalau dikonversikan ke dinar 1/4 dinar sama dengan kurang lebih kalau saat ini dinar ini adalah sama konversi emas dengan 4,25 gram sama dengan kurang lebih 1 juta. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sarik, beliau memotong tangan pencuri fi rubu'i dinarin, ketika dia mencuri emas ya 1/4 dinar fasoidan atau lebih. Jadi minimal 1/4 dinar. Nah, inilah hadisnya Bapak Ibu yang tadi disampaikan itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqta atau la tuqta yadu sarik fi maduna samanil mijanni. Tidak boleh tangan pencuri itu dipotong kalau dia mencuri di bawah harganya al-mijan,
Siapa apa? Qila li Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah ditanya, radhiyallahu anha ditanya tentang harga mijan ini. Wa ma samanul mijanni? Apa atau berapa harga mijan itu atau tameng tadi? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, rubu dinarin wa fi riwayatin qala, yaitu 1/4 dinar. Jadi berapa? 1/4 dinar. Ini minimal ya. Orang mencuri 1/4 dinar maka berhak untuk dipotong tangan. Dia punya dosa ya, sehingga dia harus dipotong tangannya, waliyadzubillah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, iqta'u fi rubi dinarin, potonglah tangan ya ketika pencuri itu mencuri 1/4 dinar. Wala taqta'u fi maduna dzalik, janganlah kalian memotong pencuri itu kalau nilainya di bawah 1/4 dinar ini ya. Tadi kalau lagi kurang lebih berapa? 1 juta. Di bawah 1 juta maka tidak ada hukuman potong tangan. Begitu ya. Tapi kalau di atas 1 juta atau 1 juta maka dia nanti dipotong tangannya kalau dia berlakukan hukum Islam. Karena rubu dinari, bahwasanya rubu dinar itu 1/4 dinar itu yauma idzin pada hari ini adalah salah satu darahim, 3 dirham. 3 apa? Dirham. Wa dinar isnai asyara dirhaman, dan 1 dinar itu adalah 12 dirham ya. Jadi 1/4-nya adalah 3 dirham. Jadi minimal 3 dirham. Inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Taib. Ini sebetulnya sama ya dengan tadi hadis tadi. Taib. Baik, kita coba bacakan aja ya. Hadasana Qutaibah, hadasana Lais an-Nafi an Ibnu. Ini tadi yang dari Ibnu Umar ya, bahwa Nabi SAW memotong tangan fi mijannin qimatu salasatu darahim, dalam sebuah pencurian tameng yang harganya nilainya adalah 3 dirham. Abu Isa beliau berkata, Imam At-Tirmidzi maksudnya ya, beliau berkata, hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar ini yang ini nih adalah hadisun hasanun sahih, hadis yang sahih. Wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi, dan beramal mengamalkan hadis ini itu adalah dilakukan oleh sebagian para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi SAW. Di antaranya siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar mengatakan minimal adalah 1/4 dinar. Abu Bakar As-Siddiq, beliau memotong tangan pencuri fi khamsati darahim, ketika pencuri itu mencuri 5 dirham. Nah, 5 dirham itu lebih besar dari 3 kan? 3 dirham tadi. Waruwiya an Utsman, diriwayatkan juga dari Utsman. Wa Aliyin, dari Ali, annahuma, bahwasanya keduanya Utsman dan Ali, qata'a fi rubu'i dinarin. Beliau memotong tangan ya, mereka memotong tangan ketika pencuri itu mencuri 1/4 dinar. Waruya an Abi Hurairah, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, wa Abi Sa'id, dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya keduanya qala, mereka berkata, tuqta'ul yadu fi khamsati darahim. Dipotong tangan itu pencuri ya ketika dia mencuri 5 dirham. Wal amalu ala hadza inda ba'di fuqaha tabi'in wa qaulu Malik ibnu Anas. Yang mengamalkan hadis ini di antara para ulama para tabi'in adalah Malik bin Anas. Wa Syafi'i, juga Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan Ishaq bin Ruhawih ya, atau Rahwiyah. Raul qat'a fi rubu'i dinar. Mereka meriwayatkan untuk memotong tangan pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Wa qad ruwiya an Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, la qat'a illa fi dinar. Nah, kalau Ibnu Mas'ud Bapak Ibu ya berpendapat beda, bahwasanya tidak boleh memotong tangan pencuri kecuali kalau dia mencuri 1 dinar. Nah, 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram ya. Kalau sekarang 9 ribuan sekitar 4 jutaan. Berarti kalau nilainya belum dari 4 juta maka tidak dipotong tangan. Ini menurut pendapat Ibnu Mas'ud. Au asyarati darahim, atau 10 dirham. 10 dirham. 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Ada yang mengatakan 10 dirham, ada yang mengatakan 12 dirham 1 dinar itu ya, sama. Wa huwa hadisun mursalun, dan ini hadisnya hadis yang mursal. Ya, yang tidak sampai kepada Nabi SAW. Rawahul Qasim ibnu Abdurrahman, diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud. Nah,
Wal Qasim lam yasma' min Ibnu Mas'ud. Akan tetapi Al Qasim ini beliau tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ya. Wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi, dan di antara ya para ulama yang mengamalkan tentang tidak boleh memotong kecuali 1 dinar adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian juga ahlu Kufah, penduduk Kufah di Irak. Mereka mengatakan la qat'a fi aqalla min asyarati darahim. Tidak boleh memotong tangan pencuri kalau dia mencuri lebih kecil daripada 10 dirham. 10 dirham. Waruya an Aliyin, dan diriwayatkan juga dari Ali annahu qala, bahwasanya beliau berkata la qat'a fi aqalla min asyarati darahim. Tidak boleh memotong tangan pencuri kalau dia mencuri lebih kecil daripada 10 dirham. Ini kata Ali ya. Padahal tadi di sini Ali radhiyallahu anhu beliau memotong tangan kalau dia sudah mencuri 1/4 dinar. Kalau dalam riwayat yang lain ini adalah 1 dinar atau 10 dirham. Ya. Akan tetapi walaisa isnaduhu bimuttasilin, kata Imam At-Tirmidzi. Tapi sanad-sanadnya ini tidak bersambung ya. Jadi yang lebih kuat adalah 1/4 dinar. Kalau orang sudah mencuri 1/4 dinar ya kurang lebih tadi 1 juta, maka dia wajib atau dia itu berhak untuk dipotong tangannya. Astagfirullahaladzim, waliyadzubillah ya. Jadi kalau orang sudah berani mencuri 5 juta, apalagi 2 juta, 1 juta, ini hati-hati ya, naudzubillah min dzalik, besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya. Nah, maka jadi di sini pendapat bolehnya memotong kurang dari 10 dirham atau 1 dinar tadi seperti bagaimana disebutkan ya, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Malik bin Anas dan sebagainya ya. Ini sudah kita bahas ya. Tapi kalau ada lagi yang mengatakan harus 1 dinar, ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, akan tetapi hadisnya tadi tidak bersambung. Jadi yang lebih kuat mana? Lebih kuat yang ini, 1/4 dinar. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik melakukan pencurian ya, berapapun nilainya, tetap itu dosa. Tapi kalau sudah menjadi dosa besar ketika dia sudah sudah mencuri sebesar 1/4 dinar ya, kalau sekarang 1 juta. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf ini belum diterjemahkan ya, nggak apa-apa ya, kita sedikit-sedikit saja. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sariqi, beliau memotong tangan pencuri fi rubu'i dinarin fasoidan. Oh ini yang tadi ya. Afwan, ini yang tadi ya. Sudah 1/4 dinar ini sudah ya tadi hadisnya. Nah, ada lagi nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la'anallahu sariq. Allah melaknat pencuri. Allah melaknat. Sebagaimana Bapak Ibu yang sudah kita tahu ya, kita ketahui di awal bahwa tanda dosa besar itu pertama salah satunya dilaknat, ada laknat. Kalau ada kalimat laknat berarti itu dosa besar. Yang kedua adanya had hukuman fisik ya, hukuman dunia seperti apa? Seperti tadi potong tangan, seperti berzina bagaimana dicambuk. Nah, maka itu adalah dosa besar. Kemudian mabok, minuman keras itu pun dicambuk, itu pun dihad. Maka yang demikian hukumnya dosanya dosa besar. Nah ini Allah melaknat para pencuri. Nah, kalau sudah dilaknat berarti adalah dijauhkan dari rahmatnya, berarti masuk dosa besar. Allah melaknat pencuri alladzi yasrikul baydota, yaitu dia mencuri telur. Fatuqta'u yaduhu, kemudian dipotonglah tangannya. Dan juga Allah melaknat wa yasrikul habala, Allah melaknat para pencuri, orang yang mencuri tali. Fatuqta'u yaduhu, maka Allah menyuruh ya untuk tangannya itu dipotong. Tangan pencuri itu dipotong. Nauzubillah. Qala Al-A'mash berkata, kanu yarawna annahu baydul hadid. Mereka berpendapat ya, para ulama berpendapat bahwasanya yang demikian yang disebut telur itu adalah telur besi. Bagaimana telur besi? Telur besi itu adalah yang dimaksud adalah topi ya, topi dari besi untuk menghalangi atau untuk mencegah ketika peperangan begitu ya, jangan sampai menancap panah musuh
ke kepalanya, maka dilindungi. Nah, jadi topi besi ya Bapak Ibu ya. Jadi telur di sini adalah topi besi. Nah, topi besi untuk berperang. Nah, ini kan mahal sebetulnya ya. Kemudian al-habal di sini tali. Mencuri tali. Nah, mencuri tali di sini adalah kanu yarauna, mereka berpendapat ya bahwasanya ya yang tali ini yang sama nilainya salah satu yusawi samanuhu salah satu darahim, yang sama nilainya dengan 3 dirham. Nah, yang dimaksud tali di sini adalah kata para ulama atau kata Syekh Utsaimin nanti di bawah ini adalah tali untuk mengikat kapal-kapal, perahu, kapal diikat di dermaga. Nah, maka ini yang disebut dengan tali. Jadi tali ini tali berharga ya, bukan tali-tali biasa, tali rapia begitu, bukan. Tali yang memang berharga ya, seperti untuk mengikat kapal, perahu, demikian ya, maka itu adalah berharga. Nilainya bisa lebih dari 3 dirham atau 1/4 dinar ya. Kalau sekarang harganya kurang lebih 1 jutaan, demikian ya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, innal murada bil baydati huna, sesungguhnya yang dimaksud dengan telur di sini adalah baydatur ra'si, yaitu telur kepala, alladzi yaj'aluhal insanu indal qital, yang dijadikan atau yang dipakai oleh manusia ketika mereka berperang. Ala ra'sihi, dipakai di kepalanya. Takihi siham, takihi asihama, yang akan menjaga kepalanya itu dari panah-panah musuh. Demikian ya. Jadi pakai topi besi ya. Jadi yang dimaksud telur ini bukan telur ayam Bapak Ibu, bukan telur bebek, tapi telur apa? Telur besi, yaitu topi yang dipakai untuk berperang. Demikian. Wahia musminatun, dan telur besi ini, topi besi ini adalah berharga. Tusawi rubu adinarin au aksara, itu sama dengan 1/4 dinar atau lebih banyak, lebih. Wal muradu bil habli, yang dimaksud juga dengan tali itu adalah hablu sufun, yaitu talinya perahu, alladzi tarbitu bihi fil marsa hatta la ta'khudhuha al amwaju, yaitu yang akan mengikat perahu-perahu itu di dermaga ya, di tempat berdiamnya perahu tadi ya, sampai akhirnya tidak dihempaskan oleh ombak ya. Jadi ditali, maka tali ini adalah wa huwa aidon du qimatin, dan tali ini pun sama memiliki harga ya. Jadi berapa? Minimal 1/4 dinar, sebagaimana yang sudah tadi disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, tanggung ya. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanat makhzumiyatun ya, bahwasanya seorang perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah suku Quraisy yang terpandang Bapak Ibu, salah satu suku di Quraisy yang terpandang ya. Ada perempuan salah satu dari Bani Makhzum ini, tasta'irul mata'a, dia itu meminjam perhiasan Bapak Ibu. Watajahaduhu, tapi dia mengingkarinya. Jadi ketika ditagih dia mengingkari, apa saya enggak meminjam, begitu. Jadi seolah-olah dia tidak meminjam, begitu ya. Maka fa amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqati yadiha, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memotong tangan perempuan tadi yang minjam tapi tidak mau mengembalikan, dan dia merasa tidak meminjam ya, dia menolak, artinya dia tidak mau membayarkannya. Waliyadzubillah. Fata ahluha Usamah bin Zaidin, maka keluarga si perempuan itu mendatangi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini Bu, Bapak Ibu ya, sebagaimana kita ketahui beliau itu anak angkatnya Nabi. Ya, angkat siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Nabi SAW, hubbu Rasulillah. Jadi yang dicintai oleh Nabi SAW adalah Usamah bin Zaid. Nah, maka keluarga perempuan ini berbicara kepada Usamah bin Zaid, karena beliau dicintai oleh Nabi, mudah-mudahan kalau Usamah yang ngomong kepada Nabi, Nabi mau mendengarkan begitu.
tolonglah dibela, gitu maksudnya. Paham Ibu ya, Bapak ya? Maka keluarga ini fakallamuhu berbicara kepada Usama bin Zaid fiha tentang perempuan tadi. Tolonglah bebaskan begitu ya. Tolonglah sampaikan kepada Nabi agar Nabi membebaskan salah satu keluarga kami. Begitu kata keluarganya kepada Usama bin Zaid. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian fakallama Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usama bin Zaid berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya Usama bin Zaid mungkin berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah mungkin perempuan itu jangan dihukum ya. Begini. Ya, mungkin Usama bin Zaid mengemukakan alasan begitu ya, begini agar dibela begitu ya. Agar tidak dihukum, tidak dipotong tangannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berkata kepada Usama, ya Usama, hai Usama, la araka tashfau fi haddin min hududillah. Sungguh tidak pantas aku melihatmu memberikan syafaat di dalam sebuah hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika mendengar itu, Nabi kan dalam riwayat yang lain merah mukanya Bapak Ibu, ya marah kepada Usama bin Zaid karena mempengaruhi Nabi untuk tidak memberlakukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau marah. Nah, dalam riwayat ini Nabi SAW bersabda, la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Hai Usama, tidak pantas aku melihatmu memberikan syafaat dalam sebuah batasan dari batasan-batasan Allah, hukum dari hukum-hukum Allah. Tidak berhak kamu mengatakan membatalkan hukum Allah. Subhanallah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita berani mengatakan ini mah ada hukum apa ya namanya tuh ya. Ngapain itu dihukum tangan apa subhanallah. Ini saja ya, Usama itu Bapak Ibu, Usama ini ya, anak angkatnya Nabi ini tidak mengatakan untuk menghapuskan hukuman, tidak. Tapi Usama ini tolonglah ke perempuan ini mah jangan dihukum tangan, jangan dipotong tangannya begitu. Bukan berarti ya Rasulullah hukum potong tangan ini tidak adil ya Rasulullah. Hukum tangan ini adalah sebuah keburukan ya Rasulullah. Tidak berkata begitu. Tapi Usama mengatakan tolonglah untuk ke perempuan ini mah jangan dihukum begitu. Tapi kata Nabi SAW, tidak pantas engkau memberikan syafaat dalam hukum-hukum Allah Rabbul Alamin. Bayangkan Bapak Ibu ya, bagaimana Nabi kalau melihat kita mengatakan bahwasanya hukum Allah ini tidak pantas untuk diberlakukan, subhanallah. Bahwa hukum Allah ini kejam, bahwa hukum Allah ini adalah sesuatu yang barbar. Astagfirullahaladzim. Berarti artinya apa? Itu sudah menolak hukum Allah Rabbul Alamin. Imannya dipertanyakan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Demikiannya Nabi sampai murka melihat Usama begitu, Bu. Summa qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, berdiri. Khotiban, beliau berkhutbah. Jadi di hadapan manusia, dikumpulkan manusia. Dalam riwayat yang lain pada sore harinya ini dikumpulkan manusia, kemudian Nabi mengatakan, beliau bersabda, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya ya orang yang sebelum kalian itu binasa, annahum kanu idza sariqa fihim sarif, apabila mereka ya di antara mereka itu apabila salah seorang di antara mereka mencuri, itu orangnya mulia. Jadi pencurinya itu pencuri dari kalangan mulia, dari golongan yang terpandang, ya, dari golongan misalnya istana begitu ya, lingkaran istana, lingkaran pejabat dan lain sebagainya. Orang yang mencurinya itu mencuri, para pencurinya ini adalah orang yang mulia, maksudnya orang punya kedudukan, punya kewibawaan dan lain sebagainya. Tarokuhu, kemudian mereka meninggalkan hukuman itu, tidak menghukumi mereka, membebaskannya. Kenapa? Karena yang mencurinya adalah pejabat, mencurinya adalah orang yang terpandang. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu, akan tetapi ketika orang yang lemah di antara mereka itu mencuri, qata'uhu, maka mereka memotong tangannya, mereka memberlakukan hukumnya. Tapi ketika orang yang mulia atau orang yang punya kedudukan dibiarkan saja, dibebaskan. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata Nabi, walladzi nafsi biyadih,
demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, Fatimah putrinya Rasulullah SAW mencuri, laqata'tu yadaha, kata Nabi, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Allahu Akbar. Kalau Fatimah sendiri yang mencuri, aku yang akan memotongnya. Masya Allah. Inilah ketegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqata'a yadal makhzumiyah, maka Nabi memotong tangannya Makhzumiyah, perempuan dari Bani Makhzum tadi. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Jadi dalam hadis ini pertama, ya, hukum itu harus diberlakukan kepada setiap kalangan, tidak hanya kepada orang-orang yang lemah saja, orang yang tidak punya uang saja. Nauzubillah min dzalik, ya. Sementara orang yang mulia dibiarkan, maka yang demikian itu tanda kebinasaan, tanda kehancuran negeri kita atau sesuatu negeri, tanda kebinasaan negeri, tanda nanti akan timbul sebuah pertentangan dan perselisihan juga, kekacauan. Ketika ketika hukum ini tidak adil. Waliyadzubillah, ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang meminjam sesuatu, ya, kemudian dia tidak mau mengembalikannya, bahkan dia tidak mengakui, ya, dan dia tidak mau, enggan untuk mengembalikannya, maka ini sudah dianggap sebagai pencuri, ya. Waliyadzubillah. Ada riwayat yang lain, ya, man mata walahi dain, barang siapa yang mati kemudian dia punya hutangnya itu sengaja dia tidak dibayar padahal dia mampu, famata, maka dia mati dalam keadaan sarikon, dalam keadaan pencuri. Naudzubillah. Jadi orang yang meminjam, sekali lagi, ya, meminjam apapun itu yang berharga, kemudian dia tidak mau mengembalikannya, enggan untuk mengembalikannya, maka dia pantas untuk disebut sebagai seorang pencuri. Naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Dan jikalau ada perbuatan seperti itu, segera kita tunaikan hak-hak orang yang memiliki harta tersebut, ya. Kemudian satu lagi dari Abdurrahman bin Jarir, qala, beliau berkata, sa'alna Fadalah ibnu Ubaid, aku bertanya kepada Fadalah bin Ubaid, an ta'liqi disarik, tentang menggantungkan tangan pencuri fi unukihi, di tangan di lehernya. Jadi tangannya itu ditali kemudian dikalungkan, Ibu, kemana? Ke lehernya. Aminas sunnah, apakah itu termasuk sunnah? Qala, maka Fadalah bin Ubaid berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi didatangkan, disarikin, didatangkan kepada beliau seorang pencuri. Faqata ayadahu, kemudian Nabi memotong tangannya, summa amara biha, kemudian Nabi memerintahkan, ya, kepada tangan yang yang dipotong tadi, fa'uliqat fi unuki, digantungkan di lehernya. Nauzubillah min dzalik, ya. Wallahu alam, ini apakah sahih atau tidak, yang jelas, ya, cukup dengan dipotong tangan apabila memang hukum Islam ini diberlakukan. Untuk apa? Agar tidak ada lagi pencurian di muka bumi ini, tidak ada pencurian di negeri kita, tidak ada pencurian di kampung kita, ya. Takut ketika ketika berbuat ini tangannya nanti dipotong. Kalau kita sekarang, Bapak Ibu, ya, diberlakukan hukum ini, banyak sekali orang-orang yang tidak punya tangannya. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Maka ulama berkata, wala tanfa'u sariqu taubatahu, wala tanfa'u sariqu taubatuhu, ya, tidak akan bermanfaat taubatnya para pencuri, illa an yarudda ma saraqahu, kecuali dia mengembalikan apa yang sudah dia curi itu. Fa in kana muflisan, apabila dia itu miskin, muflis, ya, tidak punya apa-apa, maka tahallala min sahibil mali, dia meminta halalkan dari pemilik hartanya itu. Wallahu a'lam, dan Allah lah Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, di sini dijelaskan apabila seseorang mencuri kemudian dia bertaubat,
maka taubatnya adalah dia kembalikan hasil curiannya itu kepada siapa? Kepada yang berhak. Ya, kalau dia mencuri uang negara, kembalikan kepada negara. Dia mencuri uang pribadi, kembalikan kepada pribadi. Dia mencuri uang perusahaan, kembalikan kepada perusahaan. Ya, itulah tanda taubatnya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan bermanfaat taubatnya. Allahul musta'an. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Dan apabila pencuri tadi itu muflis, miskin, dia tidak punya apa-apa, maka hendaklah dia meminta halal agar dihalalkan ya kepada orang yang memiliki harta yang dicuri tadi ya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan ya. Sedikit saja ini mah ya tentang pencurian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa pencurian ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya, mungkin tanya jawab dan lain sebagainya. Boleh bertanya tentang yang ini atau di luar tema ini pun insya Allah boleh, sepanjang bisa insya Allah akan saya jawab. Kalau tidak saya tidak akan jawab ya. Demikian Bapak Ibu, wallahu alam. Saya serahkan ke Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Fadhol Pak. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik Ustaz. Jazakallahu khair. Sambil menunggu jika ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan Bapak Ibu. Saya coba bacakan pertanyaan yang ada di chat ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang istri mengambil uang suami yang pelit tanpa izin untuk kebutuhannya? Dan kemudian bagaimana sebaliknya jika seorang suami tidak jujur dalam hal pendapatannya kepada istri agar dia juga bisa menyisihkan untuk memberi kepada orang tuanya. Barakallahu fiik ya. Ini pernah ada seorang wanita mengadu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum mencuri hindun ya kalau tidak salah perempuan ini, tentang hukum mencuri uang suaminya. Maka Nabi membolehkan, silakan mengambil uang. Dengan catatan apa? Si laki-laki ini pelit, begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau laki-lakinya bagir itu apa ya? Laki-lakinya baik ya, suami soleh, baik gitu ya, memberikan kebutuhannya apa itu, maka tidak boleh mencuri. Tidak boleh, itu pencuriannya sama ya. Jadi intinya adalah satu, syaratnya laki-laki atau suaminya itu adalah pelit, kikir, ya buntut kasiran ya, keket mengkene kalau bahasa Sunda begitu ya. Jadi artinya tidak mau memberikan kepada siapa? Istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengambil itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kebutuhan apa maksudnya? Ya kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari. Ya, tidak untuk poya-poya. Dicuri uang di rekening. Berapa? 500 juta untuk beli apa? Misalnya beli mobil. Nah, maka ini pencurian sama ya, walaupun kepada suami. Kenapa? Karena uang itu Bapak Ibu tidak ada uang bersama. Suami istri uangnya bersama tidak ada. Uang suami, uang istri. Uang istri dari mana? Ya, misalnya beliau bekerja maka punya uang. Kemudian atau yang kedua hibah dari istrinya, dari suaminya. Nih, ketika diberikan berarti uang istri. Punya rumah diberikan oleh suaminya, ini buat kamu ya. Nah, berarti itu adalah rumahnya punya istrinya, bukan lagi punya suaminya. Dipahami ya? Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, harta itu bukan harta milik bersama masing-masing, kecuali memang ada syirkah di situ, ada kebersamaan di situ. Contohnya apa? Contohnya waris. Nah, ada orang tua meninggal, kemudian mewariskan rumah. Nah, rumah ini kan dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Berarti ini punya anaknya kini sekian, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian. Nah, itu kan sudah ada bagiannya. Berarti itu betul, itu ada rumah milik bersama. Maksudnya adalah rumah tersebut ada syirkah di situ, ada musyarakah, ada kepemilikan bersama antara para anak-anaknya yang ditinggalkan wafat. Atau contohnya beli mobil. Nah, beli mobil. Mobil ini sebagian uang suami, sebagian uang istri. Nah, maka mobil ini adalah setengah-setengah. Betul, ini adalah harta bersama. Artinya adalah si istri punya hak kepada mobil itu, suami punya hak mobil itu. Artinya berarti di sini ada musyarakah. Kalau tidak seperti itu maka masing-masing ya, uang suami, uang istri, uang
istri. Demikian wallahu a'lam. Yang kedua tadi, bagaimana seorang suami dia menyembunyikan uang, ya, tidak memberitakan kepada istri, kemudian dia berikan kepada orang tuanya. Baik, yang penting tadi Bapak Ibu, ya, kepada istri mungkin kita sudah mencukupi, oh, cukup ini. Kemudian kita berikan buat jajannya, buat makan kita bareng-bareng, buat kebutuhan kita bareng-bareng. Kemudian kita berikan khusus untuk istri. Nih, Mi, buat jajan Umi khusus pribadi nih. Buat apa, silahkan. Ya, anak-anak ini buat anak-anak nih. Ini buat sekolahnya nih, buat makannya nih. Ini khusus buat Umi nih ya. Ya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah berarti sudah terpenuhi nafkah keluarga. Artinya, kalau masih berlebih, boleh tetap dimanfaatkan oleh suami. Yang penting tadi dia sudah memberikan yang pantas untuk istrinya. Ya, demikian. Maka tidak masalah diambil dari gajinya untuk diberikan kepada orang tua. Bahkan kewajiban tetap kepada orang tua memberikan nafkah. Ya. Demikian mungkin Bapak Ibu, ya, wallahu alam. Pak Ahmad, fadhol. Baik, ya, jika ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu silahkan. Ya, ada lagi di chat, saya coba bacakan. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah istri berinfak tanpa sepengetahuan suami? Ya, tadi saya sampaikan, kalau istri itu uangnya uang istri, ya silakan, mau bagaimanapun silakan. Mau berinfak, mau jajan bakso, mau jajan motor, mau jajan apa silakan. Uang sendiri, berinfak mah enggak. Yang tidak boleh itu apa? Uang itu teh uang untuk misalkan makan bareng, ini makan bareng gitu kan. Ternyata untuk makan bersama tidak ada, untuk masak tidak ada, malah diinfakin. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti akan timbul pertentangan. Tapi kalau uangnya istri mah ya nggak masalah, silakan mau berinfak juga ya. Bahkan Nabi menganjurkan ya, berinfaklah kalian para wanita, karena sesungguhnya neraka itu banyak dihuni oleh kaum wanita. Nauzubillah. Kenapa? Karena yakfurnal asir, karena mereka banyak kufur terhadap suaminya, maka banyak berinfak. Nah, dari mana banyak berinfak? Berarti itu uang dari istri sendiri ya, uang sendiri atau minta izin. Kalau diberikan misalnya gini, misalnya diberikan taruhlah misalkan 3 juta sebulan, 5 juta sebulan. Kita hitung, oh ini untuk keperluan tim misalnya 2 juta. Berarti kan ada tuh sisa 1 juta. Nah, 1 juta ini silahkan manfaatkan untuk ibu ya. Nah, cuman ikrarkan dulu ya, pahami dulu ketika suami ngemasih itu, Pak, ini teh ya, bahwasanya setiap bulan itu 2 juta gitu ya. Bapak kan ngasih 1 juta. Ini 1 jutanya buat mamah ya, buat infak, buat apalah gitu, buat bekal, buat jajan apa dan sebagainya. Itulah lebih baik seperti itu ya. Maka yang 1 juta itu uang siapa? Uang istri, maka boleh diinfakkan ya. Demikian mungkin Ibu ya, wallahu alam Pak. Ya. Kalau ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan, mau bertanya langsung atau lewat chat. Kalau tidak bab pencurian, boleh yang lainnya. Ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Salah. Mengenai hukum itu Ustaz, hukum potong tangan tadi berlaku ya, pencurian terhadap aset yang keluarga juga dari suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya atau ya pokoknya itu sama ya berlaku ya. Wallahu alam, intinya adalah secara umum itu adalah pencurian ya, kecuali mungkin si suaminya memaafkan kemudian memberikan kepada si istri tadi atau kepada keluarganya untuk dimaafkan. Nah, ini tergantung nanti hakim ya. Jadi intinya bisa jadi dimaafkan dan tidak terjadi potong tangan tadi. Sebagaimana Umar bin Khattab ya, kalau tidak salah ada pencuri yang miskin sekali, ya miskin. Dia tidak dipotong tangannya. Kenapa ya? Karena memang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Artinya ini juga tidak saklek gitu ya. Pokoknya setiap pencuri potong tangan. Tidak begitu juga ya. Jadi lihat kondisinya. Apa memang dia itu betul-betul miskin, dia itu tidak ada yang memperhatikan dan lain sebagainya. Maka justru ketika seperti itu kita berikan ya. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya, kalau tidak salah, wallahu alam. Saya belum melihat riwayatnya. Yang jelas adalah bahwasanya itu dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkaranya ya.
Demikian mungkin Pak ya. Allah alam. Kayaknya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Tidak ada? Kayaknya nggak ada. Alhamdulillah. Mau ditutup sama Ustaz? Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan ini ya, sedikit karena memang sedikit ini pembahasannya ya, tentang pencurian ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita perbuatan-perbuatan ini, perbuatan-perbuatan yang kriminal begitu ya, insya Allah jauh lah ya, mudah-mudahan kita tidak melakukannya insya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala atas apa yang kita lakukan di malam hari ini dan di tadi pagi hari, siang hari, sore hari sampai saat ini. Semoga setiap apa yang kita lakukan itu menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian Bapak Ibu, selamat malam. Semoga harinya betul-betul berkah dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin masih berikan kesempatan esok hari untuk bisa melakukan aktivitas hidup kita. Semoga esok pula bernilai pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya, semoga bermanfaat buat kita semua, semoga bisa kita amalkan. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian ini pekan depan ya, seperti biasa. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nun semuanya, enggak.